Arya Parinding dari kelas C. Di sini saya akan membuat tugas video keperawatan reproduksi, yaitu yang pertama tindakan IVA, yang kedua sadari, yang ketiga penyuluhan alat kontrasepsi yaitu injeksi. Baik, sadari adalah pemeriksaan atau perabaan sendiri untuk menemukan timbulnya benjolan abnormal pada payudara. Berdiri tegak menghadap cermin. Perhatikan ukuran, bentuk, dan warna payudara. Yang kedua, letakkan kedua tangan ke belakang kepala, dorong siku ke depan dan dorong siku ke belakang. Amati payudara. Yang ketiga, letakkan kedua tangan di pinggang, bungkukan badan sehingga payudara menggantung. Rasakan bila ada yang mengayun di dalam payudara. Setelah selesai, tarik kembali punggung ke belakang. Keempat, pegang bagian atas punggung dengan tangan kiri. Gunakan ujung jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis tangan kanan untuk mencermati area payudara kiri sampai ketiak. Lakukan gerakan memijat mengelilingi payudara dengan membentuk lingkaran kecil. Lalu lakukan gerakan memijat lurus dari area tepi payudara ke puting dan sebaliknya. Ulangi proses yang sama pada payudara kanan. Jangan lupa mengganti posisi tangan. Lalu yang kelima, bagian atas punggung dengan tangan kiri, lalu pencet puting kiri dengan telunjuk dan ibu jari. Amati bila ada cairan keluar. Ulangi pada payudara bagian kanan. Pegang bagian atas punggung dengan tangan kiri, lalu pencet puting kiri dengan telunjuk dan ibu jari. Amati bila ada cairan keluar, ulangi. Selanjutnya, berbaringlah dan letakkan bantal di bawah pundak kanan. Angkat lengan kanan ke atas. Cermati kondisi payudara kanan menggunakan ujung jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis tangan kiri. Letakkan dan rasakan seluruh bagian payudara sehingga sekitar ketiak. Cermati payudara menggunakan dua pola gerakan di langkah 4. Ulangi langkah ini pada payudara kiri. Jangan lupa memindahkan posisi bantal. Baik, IVA atau infeksi visual dengan asam asetat adalah metode pemeriksaan sederhana untuk mendeteksi dini kanker serviks dengan cara mengoleskan asam asetat pada leher rahim dan melihat perubahan warna yang mungkin menandakan adanya kelainan. Baik, adapun tujuannya yaitu untuk menemukan lesi prakanker sedini mungkin agar dapat segera ditangani dan mencegah perkembangan menjadi kanker serviks yang lebih serius. Selanjutnya pemeriksaan IVA. Adapun alat dan bahannya yaitu Oke.
Aduh, lobet HP ku lagi. Sudah. Buka anunya anu. Ngelek kak? Ya, kan gitu loh. Nggak usah, lanjut mau. Yang pas dia dapat begitu. Jangan kau masa ketawa, tak goyang anu. Sudah? Sudah? Oke. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dava Rinding, mahasiswa keperawatan Universitas Megareski Makassar. Maksud dan tujuan saya di sini untuk mengedukasi Ibu mengenai suntik KB. Sebelumnya Ibu tahu apa itu suntik KB? Tahu deh, kepanjangannya itu suntik keluarga berencana. Iya betul Bu, hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai suntik KB. Supaya Ibu bisa lebih paham dan yakin. Kita akan ngobrol santai saja. Kalau ada yang tidak jelas, Ibu langsung tanyakan saja ya. Ya Ibu, di sini saya ada poster mengenai suntik KB. Suntik KB, apa itu suntik KB? Suntik KB itu adalah metode kontrasepsi hormonal yang disuntikkan untuk mencegah kehamilan. Ada 2 jenis suntik KB di Indonesia, yaitu suntik KB 1 bulan dan suntik KB 3 bulan. Seperti yang saya bilang tadi Ibu, jenis-jenis KB itu ada 2. Yang pertama itu suntik KB 1 bulan disuntikkan setiap bulan. Lalu yang kedua suntik KB 3 bulan disuntikkan setiap 3 bulan. Baik Ibu, adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu lebih efektif dalam mencegah kehamilan, tidak memerlukan konsumsi obat setiap hari. Lalu mungkin cocok bagi wanita yang tidak suka minum pil KB. Lalu kekurangannya itu perlu disuntikan oleh tenaga medis, mungkin menyebabkan perubahan siklus menstruasi, lalu tidak melindungi infeksi menular seksual. Lalu selanjutnya ada efek sampingnya. Efek samping yang umum itu perubahan siklus menstruasi, lalu nyeri di area bekas suntikan, lalu sakit kepala, mual, lalu perut kembung, berat badan bertambah. Efek samping yang lebih jarang itu depresi, lalu jerawat, dan payudara nyeri. Adapun hal yang perlu diperhatikan, yang pertama itu hal yang perlu diperhatikan, KB suntik tidak dapat melindungi dari penyakit menular seksual. Lalu jika mengalami efek samping yang mengganggu, segera konsultasikan dengan dokter. Penting juga untuk memahami cara kerjanya dan risiko KB suntik sebelum memutuskan untuk menggunakannya. Baik Ibu, adapun cara kerjanya, yang pertama itu mencegah ovulasi. KB suntik mengandung hormon progesteron yang menghambat proses pelepasan sel telur dari ovarium. Lalu yang kedua, mengentalkan lendir serviks. Hormon-hormon ini juga membuat lendir di leher-leher rahim menjadi lebih kental sehingga sperma sulit masuk ke rahim. Yang ketiga, menipiskan dinding rahim. KB suntik dapat menipiskan dinding rahim sehingga jika terjadi pembuahan, embrio akan sulit menempel. Baik Ibu, dari penjelasan saya tadi, apakah ada hal yang masih kurang jelas atau ada pertanyaan? Baik, tadi kan ada di bagian efek samping yang ada jelaskan, itu ada perubahan siklus menstruasi. Jadi kalau orang yang sedang melakukan suntik KB,
untuk siklus menstruasinya yang tidak teratur, apa itu tidak apa-apa? Ya Bu, tidak apa-apa. Ada beberapa orang yang mengalami perubahan menstruasi dan itu juga merupakan efek samping dari penggunaan suntik KB. Jadi tidak perlu khawatir. Cuman kalau ibu merasa efek sampingnya sudah berlebihan, segera periksa ke dokter. Oh iya, baik deh. Baik Bu, apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas tadi adanya. Baik Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya mengedukasi ibu mengenai suntik KB. Iya dek. Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan kesempatan dan waktunya untuk saya mengedukasi Ibu. Iya, sama-sama dek. Ya Bu, terima kasih.